Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Fahrizi Putra Rianda, NIM 08021281924033. Saya berasal dari Fisika Angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. Oke, pada video kali ini saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai sumbu simetri kristal kubik. Nah, jadi pada sumbu simetri kristal kubik ini mempunyai 3 sumbu simetri yang akan saya bahas, yaitu tentang sumbu simetri triad, tetrat, dan diad. Oke, langsung aja kita bahas. Share screen dulu ya. Oke, jadi di sini untuk yang pertama, di sini kita akan membahas sumbu simetri. Ada yang tahu ini apa? Oke, jadi ini sumbu simetri ini apa? Tetrat ya. Jadi di sini kita bisa menggambarkan suatu kristal kubik itu dalam bentuk bangun ruang. Di sini kita kubus ya. Nah, di sini kita bisa gimana nggambarinnya? Kita bisa lihat di sini kita taruh satu titik di tengah-tengah bidangnya. Terus di sini kita buat satu titik lagi, yaitu di bidang yang berseberangan, yang berhadapan lah, dan kita buat titik di tengah-tengahnya juga. Nanti kita tarik garis lurus. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai sumbu putarnya. Dimana kenapa ini dikatakan sebagai sumbu simetri tetrat? Karena di sini kan ada 3 nih, ada yang tegak lurus dari atas ke bawah, ada yang kiri ke kanan, atau depan dan belakang gitu kan. Nah, ini setiap sumbu simetrinya ini kita bisa gunakan atau bisa kita putar gitu kan, simetri putar, dimana untuk sumbu simetri tetrat ini misalkan kita putar di sumbu yang hitam ini, sumbu garis yang hitam ini kita putar, dan kita putarnya 360 derajat. Nah, itu dia akan bisa membentuk kondisi seperti awalnya ini sebanyak 4 kali. Jadi kita putar sejauh 360 derajat dan dia akan membentuk kondisi simetrinya sebanyak 4 kali. Dan sini kita memiliki tiga sumbu. Jadi bisa kita katakan ini adalah 3 tetrat ya. Di sini sumbu simetri 3 tetrat. Oke, mungkin kita lanjut ke yang berikutnya, sumbu simetri berikutnya, yaitu yang di sini kita akan bahas, yaitu kita akan bahas sumbu simetri ini apa? Ini triad ya. Jadi yang tadi itu tetrat, ini triad. Jadi kenapa ini dibilang bisa dikatakan triad? Nah, kalau untuk triad ini kita gimana ngebuatnya? Jadi kita di sini, kalau yang tadi itu kita kasih titik di tengah bidang, terus kita tarik garis lurus terhadap bidang yang berhadapan dengan titik tersebut. Nah, itu membentuk sumbu simetri. Nah, kalau untuk triad ini kita gimana membentuknya? Kita jadi membuat garis lurus itu antara dari titik, misalkan kita kasih titik di sudut F ini, terus kita ambil titik terjauhnya, yaitu membentuk diagonal ruang ini ada pada titik D. Nah, jadi kita tarik garis lurus, dan itu yang menjadi sumbu putarnya, sumbu simetrinya ya. Nah, jadi dikatakan
triad itu. Kenapa? Karena saat kita putar di salah satu sumbunya, ini ada empat sumbu putar, empat sumbu simetrinya. Di salah satunya kita putar misalkan kita putar di sumbu yang E ini. Nah, itu kita putar itu sebanyak atau sejauh 360 derajat, maka dia akan membentuk kondisi seperti yang awal ini, membentuk kondisi simetrinya itu sebanyak 3 kali. Seperti itu. Oke. Jadi kisaran sekali putarnya itu kisaran 120 derajat ya. Kalau tetra tadi berarti karena dia 4 kali putar, berarti dia sekitar 90 derajat itunya. 90 derajat dia membentuk kira-kira membentuk posisi awal seperti ini. Kemudian ada sumbu simetri yang terakhir, itu yang ketiga, itu ialah yang ini diat ya. Tadi kan ada tetrad, triad, dan diat. Oke, untuk yang diat ini dia cukup rumit, cukup banyak ininya. Beda dari yang tetra sama diat, kalau yang ini dia kita untuk menggambarkannya kita memberikan titik di tengah-tengah atau setengah dari rusuk di bidangnya, kita kasih titik, terus kita ini ya, kita buat titik juga di sini, bisa kalian lihat di sini. Nah, ini kan berlawanan ya, dia berlawanan. Nah, ini kita kasih titik dan kita kasih garis, kita tarik garis lurus. Nah, di situ untuk sebagai sumbu putarnya. Nah, untuk diat ini dia mempunyai 6 sumbu putar. Jadi yang mana aja bisa kalian lihat di sini ada 1, 2, terus 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini kan kelihatan nih. Ada yang untuk di atas ini ada 4 ya. Jadi ini kan ke bawah sini dia jadi diagonal juga, cuman dia ada di setengah dari rusuk bidangnya. Nah, terus untuk yang ini kan ada 4 yang atas. Nah, yang bawah yang 2-nya lagi di mana? Itu 2-nya ada di samping. Ini dari samping sini ke sana, dari samping sini ke sana. Oke. Nah, ini kenapa? Jadi untuk yang diat ini kenapa dia kayak gini tuh? Jadi dia tuh kan punya 6 sumbu putar. Jadi misalkan kita putar di salah satu titik di salah satu sumbunya, itu dia akan bisa diputar kita putar sejauh 360 derajat. Dia setiap putar itu dia akan cuman bisa 2 kali menempati berbentuk seperti kondisi awalnya. Kondisi dia awalnya kayak gini, pokoknya membentuk kondisi kubus yang kayak gini, maksudnya pas kembali ke posisi awal. Jadi untuk diat ini dia mungkin tuh dia dalam setiap 180 derajat dia akan membentuk kondisi awal. Nah, beda dengan yang tadi. Kalau yang tetrad itu dia ini bisa ngebentuknya setiap 90 derajat, dia akan seperti kembali ke posisi awal. Dan kalau kita putar sejauh 360 derajat dia akan ke posisi awal. Jadi dalam 360 derajat dia akan membentuk 4 kali kondisi awalnya. Terus kalau kita yang triad ini, kalau yang triad dia bisa ngebentuk sebanyak 3 kali dalam 360 derajat, yang mana di setiap untuk bentuk yang pertama, setiap bentukannya itu dia terbentuk di setiap sudut 120 derajat. Kemudian kalau yang diat ini dia akan membentuk di setiap 180 derajat, dia akan kayak seperti kembali ke posisi awal. Jadi cuma 2 kali ngebentuk ke posisi awalnya dalam
putaran sejauh 360 derajat. Jadi kalau ini ada 6 sumbu putar, jadi kita lakukan 6 diat. Kemudian ada ini yaitu 4 triad, dan ini untuk yang ini itu namakan 3 tetrad. Kenapa? Karena ini 3 sumbu putar dan tetrad ya, berarti 4 kali dalam 360 derajat. Untuk yang ini 4 triad karena ada 4 sumbu putar dan 3 kali kondisi jika kita putar sejauh 360 derajat. Nah, kalau yang ini dia 6 diat karena ada 6 sumbu putar yang bisa kita putar ya. Terus dia hanya bisa 2 kali dalam putaran sejauh 360 derajat. Oke, mungkin sekian video yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita, tetap semangat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.